Yang mulia para Bapak dan Ibu Hakim, mari kita membangun kembali sinergitas persaudaraan dan juga kebersamaan dalam bekerja. Masih terdapat tuntutan publik yang perlu kita capai dan penuhi bersama, khususnya upaya untuk meningkatkan kualitas putusan sebagaimana telah menjadi salah satu misi kelembagaan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi adalah mahkamah yang diremehkan. Ya, dia adalah lembaga negara yang sudah diremehkan. Dan tampaknya, kelihatannya sih, sampai sekarang Mahkamah Konstitusi memang masih tetap diremehkan. Kalau kita melihat betapa menggebu-gebunya, betapa terburu-burunya kubu Pak Prabowo buat mengajak Ibu Mega bertemu tanpa menghiraukan proses konstitusional yang masih berjalan di MK, maka kita bisa berkesimpulan kalau kewibawaan MK memang sudah nggak dianggap lagi. Proses di MK mungkin dianggap tidak penting dan sebatas seremonial belaka. Hasil keputusan MK diyakini nggak akan berpengaruh terhadap proses politik, terhadap hasil pemilihan presiden di negara kita. Dan kalau kita lihat dari manuver-manuver kubu Pak Jokowi juga, maka kesimpulan yang sama, yakni proses di Mahkamah Konstitusi sebatas seremonial dan keputusannya nggak bakalan berpengaruh terhadap hasil pemilihan presiden. Bisa jadi semakin valid. Lagi pula nih, seperti yang sudah pernah kita bahas sebelumnya, bahkan Presiden Cina Xi Jinping dan Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida sudah bersedia menerima kunjungan Pak Prabowo. Ini benar-benar menunjukkan kalau proses konstitusional yang sedang berlangsung di Mahkamah Konstitusi soal penentuan hasil akhir Pilpres memang sudah nggak dianggap lagi. Mahkamah Konstitusi adalah lembaga negara yang diremehkan. Dia sedang diremehkan. Jadi, apakah sidang-sidang MK yang sudah kita saksikan selama ini memang sebatas gimmick? Apakah semua itu sebatas pemenuhan prosedur yang hasilnya nggak mungkin berpengaruh terhadap hasil Pilpres kemarin? Apakah kita bisa sedemikian yakin kalau Mahkamah Konstitusi nggak bakal berani mengungkap campur tangan Presiden Jokowi yang sudah melebihi batas dan bersifat abuse of power itu? Apakah Mahkamah Konstitusi nggak akan sanggup mengungkap nepotisme Pak Jokowi di Pilpres kemarin? Apakah Mahkamah Konstitusi nggak bakal bisa mengungkap kecurangan-kecurangan di Pilpres yang baru lalu? Jadi, wajarkah kalau kita jadi bersikap pesimis terhadap putusan MK di hari Senin nanti? Normalkah kalau kita akan ikut meremehkan Mahkamah Konstitusi? Memang sejak ulah Paman Usman mencoreng teramat kotor wajah MK, mungkin memang wajar kalau kita harus menahan harapan terhadap lembaga negara yang merupakan anak kandung dari reformasi tersebut, yang lahir berkat reformasi tersebut. Tapi tentu saja dengan diiringi bisikan doa, kita tentunya adalah orang-orang, kita adalah pejuang-pejuang yang nggak boleh hilang harapan. Kita nggak boleh hilang harapan terhadap masa depan Indonesia. Kita nggak boleh ikut-ikutan meremehkan Mahkamah Konstitusi. Ketemu lagi dengan saya, Rini Budoyo, di Hot Topic. Jangan kemana-mana dulu, karena kita bakal bahas lebih lanjut lagi soal kemungkinan putusan Mahkamah Konstitusi setelah yang satu ini. Ya, oke teman-teman, selamat datang kembali di channel ini. Memang lembaga konstitusi sedang mengalami goncangan berat, di mana masyarakat atau publik sudah tidak percaya lagi dengan Mahkamah Konstitusi, atau titik kepercayaan dari masyarakat kepada lembaga konstitusi itu telah rusak dan berada pada titik terendah. Ya, itu disebabkan karena atas putusan yang dibuat oleh Anwar Usman di dalam putusan tentang umur capres-cawapres, ya, putusan 90, sehingga mengakibatkan dirinya juga mendapatkan sanksi berat dan dicopot sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi dan tidak ikut di dalam sidang sengketa Pilpres tahun 2024 ini. Nah, teman-teman, pengganti dari Anwar Usman itu adalah Bapak Soehartoyo, dan Ketua Mahkamah Konstitusi baru ini berjanji akan mengembalikan marwah konstitusi dan mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga konstitusi. Ya, karena memang harus masyarakat percaya akan lembaga konstitusi
karena lembaga konstitusi adalah lembaga tertinggi peradilan yang akan menaungi dan memberikan satu keadilan bagi masyarakat di dalam mengambil satu keputusan-keputusannya. Nah, teman-teman, kita lihat nanti bagaimana keputusan Mahkamah Konstitusi di dalam sengketa Pilpres tahun 2024 ini. Apakah benar yang disampaikan oleh Bapak Soehartoyo selaku Ketua Mahkamah Konstitusi baru akan berusaha mengembalikan marwah konstitusi dan kepercayaan masyarakat. Nah, teman-teman, di sini dikatakan bahwa pengawal konstitusi Soehartoyo berjanji kembalikan marwah mahkamah. Nama Hakim Konstitusi Soehartoyo mencuat ketika ia bersama 3 Hakim Konstitusi lainnya seperti Saldi Isra, Arif Hidayat, dan Wahidudin Adams menyatakan dissenting opinion atau pendapat berbeda atas putusan MK nomor 90 PUU 21 Romawi 2023. Keempatnya menilai seharusnya MK menolak permohonan itu. Putusan 90 ini akhirnya memberi karpet merah untuk Gibran Raka Buming Raka menuju Cawapres. Putusan kontroversial ini terjadi saat MK dipimpin oleh Anwar Nasution, ya adik ipar Presiden Joko Widodo. Nah, Soehartoyo dalam dissenting opinion menyatakan tidak memberikan kedudukan hukum atau legal standing pada para pemohon atas perkara nomor 29 PPU 21 Romawi 2023 dan 51 PUU 21 Romawi 2023. Alasannya adalah para pemohon bukan subjek hukum yang berkepentingan langsung untuk mencalonkan diri sebagai presiden dan wakil presiden. Maka dari itu pemohon tidak relevan memohon untuk memaknai norma pasal 169 huruf Q Undang-Undang 7 2017 untuk kepentingan pihak lain sebagaimana dalam petitum permohonannya. Bahkan berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, saya berpendapat terdapat permohonan Kiko Mahkamah Konstitusi seharusnya juga tidak memberikan legal standing kepada pemohon dan oleh karenanya tidak ada relevansinya untuk mempertimbangkan pokok permohonannya, sehingga dalam amar putusan Akuo yang menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima, kata Soehartoyo. Nah, teman-teman, ya memang ya salah satu yang menolak tentang revisi undang-undang di dalam umur capres-cawapres ini untuk meloloskan Gibran adalah Bapak Soehartoyo ini. Ya, makanya setelah Anwar Usman dipecat, ya diberhentikan secara tidak hormat oleh MK sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi, maka Bapak Soehartoyo ini yang diangkat menjadi penggantinya. Dan kita berikan dukungan ya kepada Bapak Soehartoyo supaya bisa menjalankan tugas dan fungsinya untuk memberikan rasa keadilan. Ya, dus akibat putusan 90 yang kontroversial tersebut, Anwar Usman dibawa ke persidangan Majelis Kehormatan MK yang dipimpin Jimli Asidiki dan dinyatakan telah melanggar etik berat. Ia pun dicopot dari jabatannya sebagai Ketua MK atau Mahkamah Konstitusi. Pada 9 November 2023, Hakim Konstitusi yang diajukan oleh Mahkamah Agung, Soehartoyo resmi menggantikan Anwar Usman. Keterpilihan Soehartoyo itu dilakukan melalui musyawarah mufakat ya para Hakim Konstitusi dalam rapat permusyawaratan Hakim RPH yang berlangsung pada Kamis 9 November 2023 pagi. Nah, Soehartoyo sebelumnya menjabat sebagai hakim pada Pengadilan Tinggi Bali di Denpasar. Ia pun dilantik menggantikan Ahmad Fadlil Sumadi yang habis masa jabatan sejak 7 Januari 2015 lalu. Pada 17 Januari 2015, pria kelahiran Sleman ini mengucap sumpah di hadapan Presiden Joko Widodo. Pada 2020, Mahkamah Agung atau MA memutuskan untuk memperpanjang masa jabatan Soehartoyo sebagai Hakim Konstitusi. Ia berasal dari keluarga sederhana, tidak pernah terlintas dalam pikiran Soehartoyo menjadi seorang penegak hukum. Minatnya ketika lulus sekolah menengah umum justru pada ilmu sosial politik. Ia berharap dapat bekerja di Kementerian Luar Negeri. Nah, teman-teman, ya itulah tentang janji yang harus dilakukan oleh Bapak Soehartoyo untuk mengembalikan marwah konstitusi, ya di mana kepercayaan publik terhadap lembaga konstitusi sekarang berada pada titik terendah, dan semoga nantinya di dalam putusan sengketa Pilpres tahun 2024 ini maka kepercayaan publik marwah konstitusi kembali lagi dan masyarakat mempercayai bahwa konstitusi bisa memberikan satu keadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Nah, teman-teman, ya, bagaimana pendapat Anda dengan hal ini? Dan terus kita memantau perkembangan dari sengketa ini, dan sebentar lagi kita akan mengikuti pilkada, dan marilah kita untuk menjaga kondusivitas dan keamanan sehingga semuanya bisa berjalan dengan baik.